Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Auni Wisena Putri dari kelas E2 dari Sekolah SMA Negeri 7 Kota Bogor. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemaparan materi dalam pelajaran informatika. Sekarang ada pada bab algoritma dan pemrograman. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu algoritma. Nah, algoritma itu sendiri merupakan kumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang bisa diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi. Nah, untuk itu kita perlu merefresh nih pikiran kita pada bab sebelumnya yaitu berpikir komputasional. Nah, yang merupakan keahlian guna membuat algoritma, program, atau karya informatika lainnya dengan efektif dan efisien. Nah, menganalisis masalah dengan teknik abstraksi dan dekomposisi, lalu menyusun algoritma dengan melakukan pengenalan pola dari problem sejenisnya. Kemudian direpresentasikan melalui diagram alir dan pseudocode yang akan kita bahas pada bab ini. Nah, algoritma ini harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well-defined dengan jumlah langkah yang terbatas. Kemudian di sini ada, pertama tadi ya, diagram alir dan pseudocode. Pertama di sini ada diagram alir. Nah, diagram alir ini dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program tersebut. Nah, ini simbolnya yang menggunakan simbol standar ANSI atau ISO. Nah, ini ada seperti tanda panah atau garis alir yang disebut flow line. Nah, di sini ada deskripsi dari simbol-simbol tersebut. Ada terminator, proses, keputusan, masukan atau keluaran, input atau output, subprogram, penghubung dalam halaman, juga penghubung antar halaman. Jadi kalau bedanya penghubung dalam halaman, itu seperti penghubung antar titik pada diagram alir di halaman yang sama. Kalau penghubung antar halaman, itu penghubung titik di diagram alir pada halaman yang berbeda. Kemudian di sini, nah ini, di sini ada bagian-bagiannya lagi. Diagram aliran pertama itu menghitung luas persegi. Seperti yang kita tahu, karena sudah diajari dari SD juga, luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi dia buatnya dari start, read, sisi, luas itu sisi kali sisi, itu sisi bintang sisi. Nah itu print, printnya apa ya luas. Nah habis itu selesai. Selesainya pakai end, simbol end. Nah ini yang diagram alir kedua itu menghitung luas permukaan kubus. Ini tuh SD juga gak sih kelas 6? Nah ini tapi Stephen gak sih? Nah ya sama juga kayak gini, mulai dari start, read sisi, terus luas itu sisi kali sisi, luas permukaan itu kan berarti luas dikali 6, karena permukaan dari kubus itu kan ada 6 ya. Nah, habis itu print luas permukaan, habis itu end lagi. Nah, terus ini ada banyak lagi tentang membagi bilangan. Di sini ada read, start dulu, read pembilang penyebut, kemudian ada penyebut, misal sama dengan berapa, terus jadi sama dengan berapa. Nah, terus kayak gini bentukannya. Selanjutnya ada menghitung mundur dari n hingga 1. Ini buatnya kayak gini. Nih, read start, read n lebih dari 0. Kemudian yes nih dari 0 ke sini turun end, atau kamu bisa turun print n, terus n sama dengan n min 1. Kemudian ke sini lagi 0 terus end, selesai. Sama dengan mencari bilangan terbesar dari suatu himpunan bilangan. Kayak gini. Nah, di sini ada penelusuran. Nah, penelusuran ini guna memahami perilaku algoritma atau mengecek ketepatan keluaran algoritma.
Jadi semacam dicek gitu. Nah, penelusuran secara terstruktur menggunakan teknik membuat tabel sederhana yang terbagi 3 bagian, yaitu masukan yang diisi dengan data yang akan diproses nih. Kemudian nilai variabel. Nilai variabel itu mencatat nilai dari dalam variabel. Ini misalnya gini. Dan keluaran diisi dengan data hasil akhir. Nih misalnya gini. Oke. Terus kita langsung ke pseudocode. Ini tuh, ini kayak misalnya ini judul program tulisannya gini. Kayak semacam struktur gitu. Misalnya kayak di pelajaran bahasa Indonesia ada struktur teks negosiasi, ini struktur dari pemrograman gitu. Nah, pseudocode ini atau kode semu atau kode pseudo adalah bahasa buatan manusia yang sifatnya informal. Nah, untuk merepresentasikan algoritma guna menutupi kekurangan diagram alir dalam mempresentasikan konsep-konsep programan terstruktur. Nah, karena dia sifatnya informal, jadi dia tidak ada aturan khusus nih dalam standar notasinya. Prinsip dasarnya dari pseudocode ini itu satu baris untuk satu pernyataan atau statement. Dan pentingnya indentasi dalam menuliskan pernyataan. Misalnya untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan merupakan bagian dari sebuah struktur kontrol keputusan atau struktur kontrol perulangan. Kemudian lanjut ke bahasa pemrograman prosedural. Nah, bahasa pemrograman pada hakikatnya sama dengan belajar bahasa natural ya, bahasa manusia sendiri-sendiri. Kayak misalnya kita diajarin huruf-hurufnya, diajarin baca, tapi yang lebih besar, yang lebih sering, dan lebih nempel di kepala itu saat kita menggunakannya, menggunakan dalam sehari-harinya, pemakaiannya. Nah, proses menulis kode atau coding dapat dimulai setelah kalian membaca contoh-contoh program yang menjadi pola pembangun program kompleks. Bedanya dengan belajar bahasa natural, itu teks dalam bahasa pemrograman itu ditulis bukan dilafalkan dan dipahami sebagai teks statis, tapi juga dapat dipahami oleh mesin dan dapat dieksekusi atau dijalankan. Habis itu ada bahasa pemrograman C atau yang biasa disebut bahasa C. Nah, ini bahasa C ini dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian Kernighan pada awal tahun 1970 yang beriringan dengan perkembangan sistem operasi UNIX. Nah, kemudian muncullah standar bahasa C ini, itu definisi Kernighan and Ritchie atau KNR, terus KNR, terus ANSI, C, terus definisi AT&T, NGNU, Coding Standards. Nah, kelebihan bahasa C ini banyak digunakan pada kemampuannya untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tapi tetap mudah dibaca. Beda nih sama bahasa mesin yang efisien, tapi butuh latihan khusus untuk membacanya. Selanjutnya, komponen. Komponen dari bahasa C ini ada kata kunci atau keyword, identifier, tipe data, variabel, konstanta, membaca, dan menulis. Nah, ini ada ekspresi yang terakhir tuh. Nah, yang pertama, operator penugasan, kedua, operator aritmatika, ketiga, operator increment dan decrement, yang keempat, operator logika, relasional, dan kesamaan, yang kelima, operator kondisional atau ternary. Nah, di sini ada yang terakhir nih, itu pengayaan. Pengayaan ini ada melalui IDE daring, itu kayak tulisan IDE daring.
itu penggunaan kompilator atau compiler. Compiler ini gunanya untuk membaca ya, membaca atau menerjemahkan untuk membuat program. Nah, contohnya itu ini yang website online-nya tuh ide1.com. Kemudian ada auto grader ya. Namanya auto berarti otomatis, grader itu menilai. Jadi auto grader itu penilai otomatis. Nah, memudahkan memastikan program yang ia buat benar. Contohnya tlx.toki.or.id. Biasanya kayak Digiform atau misalnya suka ikut OSM atau kompetisi online kan itu dia auto grader ya. Jadi dia tinggal nyisipin si pemilik akunnya ini, pemilik linknya ini tinggal nyisipin jawabannya di setiap soal. Terus nanti kalian jawab betul-betul apa salah itu tergantung dari jawabannya. Jawaban dari si pemiliknya. Kemudian ada sintaks. Dimaksud di sintaks ini yaitu perbedaan sintaks antara bahasa C dan Python. Python. Bahasa C dan Python. Nah, secara sintaks ini bahasa C dan eh, Python ini berbeda, tapi struktur kontrol dari kedua bahasa tersebut itu mirip. Ya, nah mungkin cukup sekian dari saya presentasi mengenai bab 7 algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan untuk pembangunan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.